Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katrina Nuriyanggraini, nomor absen 15 dari kelas 11 bahasa, akan menjelaskan materi sejarah mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang menduduki Nusantara secara berurutan, seperti pendahulu Portugis dan Belanda mereka. Untuk mendapatkan sumber daya alamnya yang kaya, invasi Jepang ke Cina Utara yang dimulai pada bulan Juli 1937. Pada akhir dekade ini telah macet dalam menghadapi perlawanan Cina yang bandel. Untuk memberi makan mesin perang Jepang, sejumlah besar minyak bumi, besi tua, dan bahan mentah lainnya harus diimpor dari sumber luar negeri. Sebagian besar minyak, sekitar 55%, berasal dari Amerika Serikat. Namun, Indonesia memasok 25% yang penting. Di musim panas 1941, Amerika Serikat membekukan aset Jepang dan memberlakukan embargo minyak dan ekspor lainnya karena Jepang tidak dapat melanjutkan perangnya di Cina tanpa sumber daya ini. Pemerintah yang didominasi militer di Tokyo memberikan persetujuan untuk membijakkan maju ke selatan. Indochina, Prancis sudah berada di bawah kendali Jepang. Sebuah fakta non-aggression dengan Uni Soviet pada bulan April 1941 membebaskan Jepang untuk berperang melawan Amerika Serikat dan kekuatan kolonial Eropa. Orang Jepang mengalami kemenangan awal yang spektakuler dalam Perang Asia Tenggara. Singapura, banteng Inggris di timur, jatuh pada tanggal 15 Februari 1941. Terlepas dari keunggulan numerik Inggris dan kekuatan pertahanannya yang menghadap ke laut, pertempuran Laut Jawa mengakibatkan kekalahan Jepang dari gabungan armada Inggris, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat. Jepang membagi Hindia menjadi 3 wilayah hukum. Jawa dan Madura ditempatkan di bawah kendali Angkatan Darat ke-16. Sumatera untuk sementara waktu bergabung dengan Malaya di bawah Angkatan 20. Dan Kepulauan Timur ditempatkan di bawah Komando Angkatan Laut. Di Sumatera dan di sebelah timur, perhatian utama penjajah adalah pemeliharaan hukum dan ketertiban dan ekstraksi sumber daya yang dibutuhkan. Nilai ekonomi Jawa sehubungan dengan usaha perang terletak pada angkatan kerja besarnya dan infrastruktur yang relatif berkembang. Angkatan Darat ke-16 sangat toleran dalam batas-batasnya. Aktivitas politik yang dilakukan oleh kaum nasionalis dan muslim. Toleransi ini tumbuh seiring momentum ekspansi Jepang yang terhenti pada pertengahan 1942 dan alias mulai melakukan kontroversius pada bulan-bulan terakhir perang. Komandan Jepang mempromosikan gerakan kemerdekaan sebagai sarana untuk membuat frustasi sebuah reimunitas sekutu. Yang kedua, bersifat semi-militer. Yang pengerahan tenaga pemuda. Jepang melatihnya agar menjadi pemuda yang disiplin, memiliki semangat juang tinggi, dan berjiwa kesatria yang tinggi. Pemimpin pengerahan tenaga pemuda adalah Dr. Slamet Sudibyo dan S.A. Saleh, sedangkan di daerah-daerah dibentuk Komite Penginsafan Pemuda. B. Seinendan, Barisan Pemuda. Seinendan didirikan pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya terdiri atas pemuda Indonesia usia 14-22 tahun. Tujuan dibentuknya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. C. Keibodan, Korps Kewaspadaan. Keibodan didirikan bersamaan dengan berdirinya Seinendan. Namun, anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 23-25 tahun. Mereka yang dapat diterima sebagai Keibodan adalah semua laki-laki dan setiap
desa yang dinyatakan berbadan sehat, kuat, dan berkelakuan baik. Tugas Keimbondan adalah sebagai pembantu polisi Jepang dalam menangani lalu lintas, menjaga keamanan desa sebagai mata-mata dan lainnya. D. Fujinkai, Barisan Wanita. Fujinkai didirikan pada bulan Agustus 1943. Anggotanya remaja putri berusia 15 tahun ke atas. Tugas Fujinkai adalah memperkuat pertahanan dalam penyediaan makanan dan pengumpulan dana wajib berupa perhiasan dan hewan ternak. Yang ke E, Barisan Pelopor. Pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk Barisan Pelopor. Organisasi ini tergolong unik karena pemimpinnya adalah kaum nasionalis, yakni Insinyur Soekarno, yang dibentuk oleh Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Barisan Pelopor mengadakan pelatih militer, meskipun hanya menggunakan peralatan yang sederhana seperti senapan kayu dan bambu runcing. Yang ke F, Hizbullah. Koiso menjanjikan pembentukan pasukan cadangan khusus yang beranggotaan pemuda-pemuda Islam. Masyumi menyambut gembira ide tersebut. Pasukan tersebut dinamakan Kaikyo Seinen Teishinti, atau dalam istilah Islam disebut pasukan Hizbullah, tentara Allah. Demikianlah pada tanggal 15 Desember 1944 terbentuklah pasukan Hizbullah. Pada Jepang, pasukan ini membantu menenangkan perang. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Roim. Anggota pengurusnya adalah Prawonto Mangunsasmito, Kiai Zarkashi, dan Anwar Cokro-Minoto. Yang ketiga, bersifat militer. A. Prajurit Pembantu Heiho. Heiho merupakan pasukan yang beranggotakan pemuda Indonesia yang dibentuk berdasarkan instruksi Kementerian Angkatan Darat Jepang. Yang ke B, Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA merupakan paramiliter di Indonesia yang bertugas membantu pasukan Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Sumber lain menyatakan bahwa pembentukan PETA merupakan usulan kelompok ulama yang terdiri atas Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Adnan Hamka, Guru Haji Mansur, Guru Haji Khalid, Kiai Haji Abdul Mahid, Guru Haji Jasob, Kiai Haji Zunaidi, dan lainnya. Di dalam organisasi PETA mengenal adanya jenjang kepangkatan, misalnya Daidanko, Komandan Batalion, Kukdanko, Komandan Kompi, Sodanko, Komandan Peleton, Budanko, Komandan Regu, dan Gyoi, prajurit sukarela. Pusat pendidikan untuk menjadi perwira. C. Eksploitasi dan penindasan dihadapi dengan perlawanan. 1. Pemberlakukan ekonomi perang. Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki, Sumatera atas 3 lingkungan, dan daerah Minseifu, daerah yang diperintah Angkatan Laut Jepang, dibagi atas 3 lingkungan autarki. Hal ini disebabkan kolonial Hindia Belanda hanguskan objek-objek vital yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah agar Jepang mengalami kesulitan dalam upaya menguasai Indonesia. Yang kedua, pengekangan pendidikan dan kebudayaan. Sistem pendidikan Indonesia pada masa kependudukan Jepang berbeda dengan masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa kolonial Hindia Belanda hanya kalangan atas bangsawan saja yang dapat mengakses. Yang ketiga, eksploitasi sosial. Pemerintah pendudukan Jepang pernah mencetuskan kebijakan Romusa
Awalnya pembentukan Romusa mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan sifatnya yang sukarela dan hanya dalam waktu tertentu. Selain itu, panitia pengerahnya Romukyokai yang dibentuk di setiap daerah pandai mengambil hati para pemuda Indonesia. Yang keempat, perlawanan terhadap tirani. Jepang selama berkuasa 3,5 tahun atas bangsa Indonesia bertindak kejam dan semena-mena. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan dengan menggunakan 3 strategi berikut. Yang ke-1, perlawanan dengan strategi kooperasi. Yang kedua, perlawanan melalui gerakan bawah tanah atau gerakan rahasia. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Yang D, menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Kedudukan pasukan Jepang pada tahun 1944 di medan perang Asia Pasifik semakin memburuk, ditambah dengan perlawanan rakyat yang semakin menyala. Hal itu merupakan tanda-tanda bahwa masa kekuasaan Jepang akan berakhir. Yang ke-1, dampak pendudukan Jepang. Dampak pendudukan Jepang terhadap bangsa Indonesia sebagai berikut. A. Aspek politik. Sejak masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan segala bentuk kegiatan organisasi-organisasi baik yang bersifat politik, sosial, ekonomi maupun agama. Yang B. Aspek ekonomi. Pendudukan bangsa Jepang atas wilayah Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara-negara imperialisme lainnya, yaitu mencari daerah-daerah sebagai penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Yang ketiga, yang C, pendidikan. Pada masa pendidikan Jepang di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan masa kolonial Hindia Belanda. Pemerintah pembentukan Jepang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. D. Bidang birokrasi dan militer. Secara birokrasi, kekuasaan Jepang atas wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer. Hal ini juga mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan. Yang kedua, janji kemerdekaan. Jenderal Kuniaki Koiso menggantikan Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang akibat memburuknya kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Pada saat pelantikannya di hadapan sidang parlemen Jepang tanggal 7 September 1944, Koiso mencoba mengambil hati rakyat di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, dengan mengemukakan janji kemerdekaan. Yang kedua, janji kemerdekaan. Jenderal Kuniaki Koiso menggantikan Tojo sebagai Perdana Menteri Jepang akibat memburuknya kedudukan pasukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Pada saat pelantikannya di hadapan sidang parlemen Jepang tanggal 7 September 1944, Koiso mencoba mengambil hati rakyat di wilayah jajahannya termasuk Indonesia dengan mengemukakan janji kemerdekaan. A. Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan yang diucapkan Tojo pada tanggal 1 Maret 1945. Panglima pasukan Jepang di Jawa Tentara, Letjen Kumagichi Harada, mengumumkan dibentuknya Dokoritsu Zunbi Kusakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Tujuannya untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI berjumlah 67 orang yang terdiri atas 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Secara resmi, keanggotaan BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Jabatan ketua dipegang oleh Rajiman Wojoningrat yang dibentuk oleh Suroso dan Ichibang Bagase. BPUPKI selama dibentuk telah berhasil mengadakan 2 kali melakukan persidangan. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
membahas tentang dasar negara. Tampil sebagai penyumbang gagasan adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, membahas salah satunya tentang Konstitusi Indonesia Merdeka. Yang ke B, pembentukan PPKI. BPU PKI dibubarkan oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Yang B, pembentukan PPKI. BPU PKI dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, pada saat itu dibentuk Dokoizu Zunbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dalam rangka peresmian PPKI antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Wojoningrat dipanggil menghadap Terauchi ke Dalat, Vietnam. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.